Oke, selamat sore ya. Di depan saya ini ada LED tipe ini ya. Mereknya juga tidak ditulis mereknya apa ya, cuma ada tulisan LED headlight ya. Kadang-kadang kita ditanya, "Pak, Anda jualan merek LED, mereknya apa?" Ya. Ini juga ada kardus bagus ya dibuat tapi juga tidak ada mereknya ya. Di sini hanya tertulis voltage 1224 6000 Kelvin, 6000 Kelvin, quick response, waterproof test, tapi di sini di stiker Tricolor H11 ya. Jadi masalah dus sebenarnya kalau Anda beli LED pabrikan di Cungpo ya, di Cina, Anda mau pakai dus apapun sebenarnya bisa ya. Jadi makanya saya juga tidak pakai dus yang berwarna yang bagus-bagus. Intinya adalah Anda beli LED dengan saya, yang Anda pakai adalah LED-nya. Dusnya kan tidak perlu ya. Ini adalah titipan customer ya dari Bogor. Jadi dia minta dijualkan ya, tapi memang ini juga ya, saya orangnya to the point ya. Jadi jangan sampai ada yang tersinggung. LED-nya juga kurang begitu oke ya. Di sini tertulis 3 color H11 ya. Kita lihat barangnya. Ya, chipnya terbuat dari COB ya, kuning dengan putih, 3 warna ya. Selalu saya mereview kalau saya bilang ya, syarat bolam bagus. Kalau Anda sudah bosan mendengar, saya selalu ngomong begini, carilah LED yang sudah dirajut oleh nilon supaya tahan tarik. Kenapa? Ya, sebenarnya saya berbicara begitu bukannya berbicara omong kosong, tidak, Bro. Karena kita praktek ya, praktek. Kenapa LED ini harus dirajut oleh nilon? Ya, supaya tahan tarik. Supaya tahan tarik, karena sering kabel kalah di sini. Kenapa kalah di sini? Karena ini panas. Ya, body LED itu panas. LED itu panas. Nah, seperti ini tuh, ya, lepas. Tarik, 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 goyang, goyang, goyang ya, putus di mobil. Jadi akhirnya LED-nya nanti jalanan rusak, bermasalah ya, segala macam ya. Lebih baik makanya saya ngomong apa adanya, mendingan Anda cari LED yang sudah dirajut oleh nilon. Driverless lebih bagus. Kenapa? Karena kalau Anda masang fog lamp ya, taruhnya kan di lampu bawah. Anda masang pasti sistemnya grepe. Grepe itu maksudnya adalah Anda membuka dari fender, dari spakbor. Jarang orang masang fog lamp buka dari bumper, turunin bumpernya karena ribet, susah. Jadi Anda sistemnya ngobok. Anda mau masang yang sebelah kiri, setirnya putar ke kanan sampai mentok. Anda mau pasang sebelah kanan, putar setirnya ke kiri paling mentok ya, supaya tangan Anda bisa masuk, bisa menggrepe di bawah spakbor. Ini sudah terpasang, soket sudah dicolok, biasanya driver ya didiamkan saja menggantung begitu. Misalnya kalau Anda mau ikat pun paling Anda ikat ke kabel-kabel. Nah, sama bisa goyang gitu ya. Jalanan di Indonesia kan rusak, goyang tiap hari kalah di sini. Ditambah panas. Nah, ini contohnya kalah ya, terbuka. Lama-lama putus, Bro. Ya, seperti itu. Makanya kita berbicara fakta di lapangan, karena saya juga kuli terus terang. Jadi kita juga saya bukan kerjanya cuma duduk-duduk aja di sini, enggak. Saya juga kuli dalam arti saya juga sebagai tukang pasang ya, tukang pasang, tukang review juga ya. Jadi kita tahu mana bohlam yang awet, mana yang tidak gitu ya, karena saya orang lapangan ya. Beda dengan toko lain. Toko lain mungkin bosnya ya taunya terima duit saja, yang masangin karyawan. Saya juga tukang pasang, Bro. Saya tiduran di kolong mobil ya. Saya nyamperin ke rumah orang, nyamperin ke kantor orang, kita masang di sana sampai tangan belepotan, mau nggak mau, karena saya juga terjun langsung sendiri ya. Jadi saya bukan seperti toko lain yang bosnya taunya terima duit tinggal suruh tukang gitu ya. Saya tidak sanggup membayar tukang terus terang, dan saya juga orangnya hobi ya. Jadi lebih baik saya sendiri yang turun tangan. Jadi saya tahu permasalahan yang ada ya, settingnya bagaimana. Jadi kita tidak mengharapkan orang lain atau mengharapkan karyawan kita sendiri. Jadi saya berharap pada diri saya sendiri bahwa hasil pemasangan saya harus maksimal ya, seperti itu. Nah, makanya kenapa saya tahu banyak sering masalah di sini, makanya saya bilang harus cari LED yang kabelnya dirajut oleh nilon, tahan tarik ya, seperti itu. Anda kalau bisa beli LED jangan yang COB seperti ini. Kenapa? Fokusnya akan kacau
ya, karena chipnya terlalu lebar. Makin lebar chip makin jelek. Makanya kenapa kok si Jungki nggak mau tawarin XHP 70 ya, dia selalu mainnya XHP 50, karena saya mempunyai patokan sendiri. Kalau XHP 70 chipnya terlalu gede, terlalu lebar, jadi glare-nya lebih banyak ya, glare-nya lebih banyak. Chip makin lebar, glare makin banyak, jadi kita harus bikin chip sesempit mungkin. Tapi kalau chipnya yang sempit, kecil, kan powernya nggak bisa gede gitu ya. Nah, si OB ini chipnya lebar-lebar. Nah, lebar-lebar itu tidak sesuai dengan halogen. Halogen itu ya, dia punya filamen yang hanya segede benang, ya. Jadi makanya fokusnya tidak pakai glare. Nah, sedangkan LED chipnya gede-gede, makin gede itu chip, makin glare-nya makin banyak ya, makin nggak fokus, makin buyar ya. Nah, ini LED-nya mati tuh, putih, kuningnya normal, putihnya mati nih, putihnya nggak bisa nyala, kuningnya doang yang nyala ya, tuh putihnya ya. Chip begini biasanya sering masalah ya, sering masalah. Dan anehnya lagi ya, ini yang bikin LED ini sebenarnya terbalik. Kenapa saya bisa bilang terbalik ya? Anda lihat nih, ini chip putih ya, putih di bawah ya, chip putih di bawah, chip kuning di atas. Chip putih di bawah nih, yang ini chip putih. Ini chip kuning ya, kelihatan kan warnanya atas agak lebih kuningnya lebih pekat, yang bawahnya kuningnya lebih muda ya. Ini chip putih, ini chip kuning. Anda lihat di sini chip putihnya di bawah ya. Anda balik, dia chip putihnya di atas. Jadi ini nggak konsisten ya, bolam begini nggak konsisten. Jadi nggak tahu kuningnya di mana, putihnya di mana. Jadi Anda harus lihat LED itu konsisten ya. Ini chip kuning di bawah, ini chip putih di atas ya. Ini adalah bolam GL3. Ini bolam LED 3 warna paling terang saat ini. Dan dia mempunyai memori, bisa reset ya, mempunyai memori. Jadi high quality, paling terang, sudah double Cooper. Anda lihat, ini chip kuning di bawah, ini juga chip kuning di bawah. Jadi dia sama-sama di bawah. Kalau Anda balik begini pemasangannya, chip putihnya yang di bawah, sebelah sini chip putih di bawah, sebelah sini juga di bawah. Ini baru benar ya. Jadi kalau dua-duanya harus di bawah ya baru benar. Nah, sedangkan ini putih, ini putihnya di atas, ini putihnya di bawah. Jadi ini terbalik sebenarnya ya, bolam ini terbalik ya. Jadi ini nggak bener, hasil fokusnya pasti nggak bakal bener ya. Ini karena ini mati ya, satunya mati. Nah, kita akan coba yang satunya lagi deh. Kayaknya ini nyala, karena yang punya barang ini juga udah bilang, dia bilang yang satu mati. Nah, bener kan saya bilang ini normal ya. Nah, ini juga sama, terbalik. Ini putihnya di bawah, pas kita lihat begini, putihnya yang di atas, kuning di bawah. Jadi dia gimana ya ngomongnya, tidak sinkron ya. Karena kalau chip putihnya di bawah ya dua-duanya harus di bawah, seperti itu ya. Jadi ini nggak sinkron warnanya nanti. Nah, kita akan praktekin ya, Oh ya, sebelum kita praktekin outputnya, kita mau coba dulu ya wattnya berapa. Jadi Anda nggak usah lihat dusnya, karena bisa saja dusnya berbeda, tapi Anda bisa lihat bentuk LED-nya seperti ini ya. Kelemahan LED tipe ini satu adalah nggak bakal fokus, bukan nggak bakal fokus, fokusnya agak buyar. Kenapa bisa buyar? Karena chipnya terlalu lebar. Ya, chipnya terlalu lebar, dan biasanya wattnya kecil bolam beginian. Wattnya bukan kecil, luxnya kecil tapi wattnya gede, karena chip COB begitu, dan panasnya ekstrim ya. Chip COB mempunyai kelemahan, chip onboard mempunyai kelemahan, chipnya lebar-lebar memang ya, wattnya gede tapi output dari cahayanya nggak begitu gede ya. Kita harus mencari LED yang wattnya gede, cahayanya harus gede ya, seperti itu. Nah, kita akan cek ini berapa watt sih ya, menggunakan wattmeter. Wah, wattnya gede tuh, 24, seperti yang seperti saya udah ngomong. LED begini wattnya gede tapi outputnya kurang begitu oke ya. Kita ada di depan ada luxmeter nih ya. Seperti biasa kita taruh di sini, kita ukur ke depan berapa luxnya. Tuh. Hanya 1600 ya, kelihatan nggak tuh? Saya tidak mau bermain curang ya. Kita hanya menunjukkan cuma 1600. Powernya kalah dengan Automax. Automax DC cuma 19 watt, tapi luxnya bisa mencapai 1900. Jadi ini wattnya 24,
Luxnya cuma 1600, makanya saya udah bilang COB ini tuh panasnya belum apa-apa aja, panasnya udah panas banget. Jadi kelemahan chip COB itu dia lebar-lebar chipnya. Satu. Kedua, wattnya gede tapi luxnya nggak bisa gede dan panasnya agak over ya. Tapi memang harganya murah. Jujur terus terang LED paling murah adalah COB. Ya. CSP masih lebih mahal loh. Ya. Jadi ini speknya jauh di bawah Automac DC, apalagi dengan GL3. Terangnya jauh, bro. GL3 2 kali lebih terang daripada ini loh. Ini cuma 1600. GL3 bisa mencapai 3600, jadi dua kali lebih ya. Tapi memang ada harga yang Anda harus bayar ya. Dia sudah dirajut, driverless. Ya, ini sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless, pemasangan soket tinggal colok ya. Jadi sudah dirajut nilon, apa keunggulannya? Jadi tidak seperti begini nih, kabelnya di ujung begini ya, isolator biasa. Ini pasti kalah di sini nih, putus nantinya. Ya, apalagi kalau mobilnya sering off-road gitu ya, maksudnya bukan off-road, sering jalanan rusak, goyang ya, kalah di situ. Ya, jadi cuma 1600 lux. Kita akan coba dia bener nggak 3 warna. Ya, putih, kuning, putih kuning ya, bener 3 warna. Nah sekarang kita akan cek outputnya. Jadi saya mengajari Anda, maksudnya bukan mengajari Anda, menggurui Anda, tapi kita mereview jadi supaya Anda paham. Jangan beli LED tipe begini sebenarnya ya, hasilnya nggak akan bagus ya. Tapi semua kembali lagi di harga yang Anda beli ya. Ini tidak bisa di adjust ya, fix focus nih, fix focus ya, tidak bisa di adjust. Jadi jatuhnya yang sebelah sini chip putih akan di bawah, yang sebelah situ chip putih akan di atas, jadi terbalik. Nah kita akan lihat outputnya ya di tembok ya. Anda lihat ke tembok hasil outputnya. Nah tuh nggak bagus kan, yang ini pendek, yang itu tinggi outputnya, glare-nya banyak ya. Tuh samar-samar hasilnya ya, kelihatan kan? Jadi ini outputnya aneh, tidak berupa satu garis lurus. Nah tuh, karena kenapa? Chipnya terbalik, tapi masa begini, ini kuningnya di bawah, ini kuningnya di atas. Jadi Anda mau patokannya terhadap apa? Terhadap yang atas Anda turunin, yang itunya terlalu pendek. Nanti kalau Anda patokannya terhadap ini, yang ditinggiin, itu menyilaukan orang ya, banyak kasusnya jadinya. Jadi menambah masalah ya. Pasanglah LED yang jangan menyilaukan orang ya, karena kita mengupgrade lampu jangan sampai mengganggu orang, bener nggak? Anda enak, jangan sampai orang lain terganggu, ya. Saya orangnya begitu, jadi jangan sampai mengganggu orang. Kita enak, orang lain juga tidak boleh terganggu. Sama seperti Anda masang knalpot, Anda pakai knalpot racing, motor Anda kencang enak, tapi suaranya mengganggu orang lain. Contohnya saya lagi membuat video ini, tiba-tiba ada motor lewat, ngeng gitu ya, berisik. Anda terganggu nggak? Terganggu kan? Nah sama lampu juga begitu, kita jalan malam enak terang tapi jangan sampai mengganggu orang lain ya. Makanya Anda beli LED yang harus ada garis cut off-nya. Kalau ini kan nggak bener tuh cut off-nya ya, masa yang ini tinggi yang itunya di bawah ya. Nah ini semua chip kita nyalakan putih kuningnya, nah seperti itu. Jadi ini nggak bener lah, terbalik ya, karena chipnya ya, karena chipnya nggak sejajar. Harusnya putih ya, putih di bawah dua-duanya. Ini LED panas banget loh, baru dinyalain sebentar aja panas nih ya, panas banget ya. Makanya saya bilang kelemahan dari COB ya, chipnya lebar-lebar, panas sekali, terangnya wattnya gede, tapi output dari cahayanya looknya nggak begitu gede. Keunggulannya dia apa? Murah ya, intinya itu ya. Jadi sinar tadi bisa antara tidak bisa garis lurus. Kenapa? Karena kalau Anda lihat begini, ini chip putih di bawah, sebelah sini chip putihnya di atas, jadi makanya tidak bisa garis lurus ya. Dan dia tidak bisa disetting, tidak bisa di-adjust, dia fix seperti itu sinarnya ya. Nah kelemahan lain kalau Anda beli tipe LED seperti ini ya, kan ini dipasang begini. LED yang bagus itu adalah tidak boleh ada hubungan. Hubungan itu maksudnya begini, ini ada kipas ya, jadi tidak ada hubungan. Hubungannya itu terputus, harus terputus. Kenapa harus terputus? Karena ini kan ada karet nih ya, karet ini kan dipasang ngepres, ya udah hubungan di sini ya di sini, hubungan di dalam ya di dalam, jadi tidak ada hubungan sama sekali
ruangannya maksudnya. Ruangan ini ya udah ruangan di daerah bumper Anda. Ruangan di dalam ini ya ruangan ya bagian depan aja. Nah, sedangkan kalau LED-LED yang begini, ini ada hubungan antara bagian luar dengan dalam. Hubungannya apa? Bukan hubungannya anak tiri atau hubungan mantan, bukan. Maksudnya begini hubungannya. Ya, ada hubungan udara, ada hubungan air. Jadi ini ya bisa masuk air satu. Kedua bisa masuk debu reflektor Anda. Kenapa? Karena kan kipas berputar. Kipas berputar meniup bisa melewati celah ini. Jadi angin itu meniup ke dalam. Jadi sama dengan Anda meniup debu, partikel. Ya, Anda buka dari ruangan mesin Anda lihat, wah berdebu kan? Ya, Jakarta berdebu, daerah lain juga berdebu lah. Semua di Indonesia pasti polusi banyak debu. Ya, jadi intinya aja, fog lampnya kan Anda taruh di bawah bumper. Ya, dia kipas angin muter. Jadi debu itu ditiupin ke dalam, itu aja intinya. Bener nggak begitu? Nggak bener. Kenapa? Headlamp Anda bisa kotor. Kedua, Anda nerobos banjir atau Anda cuci steam, sering nggak kena kasus ngembun? Nah itu, ya ngerti maksudnya. Jadi tidak boleh ada hubungan antara bagian dari karet ini ke belakang dengan ini di depan. Memang ini tertutup sudah, tapi di sini ada celah, ada lubang. Lubang ini bisa membuat air masuk, bisa membuat angin tiupan masuk ke dalam, debu bisa keluar, ya. Dan teknologi ini LED termasuk teknologi jadul. Kenapa? Karena PCB 2 buah dijepit di bodi aluminium, ya. Ini ada kelingnya, Ini teknologi jadul, bro. Teknologi awal-awal keluar LED. Jadi untuk saya sarankan untuk Anda saat ini di 2021 jangan beli LED tipe ini. Saya ngomong begini mungkin ada pedagang yang nggak suka. Kenapa? Karena dia masih punya stok barangnya. Ya, jangan beli LED lagi tipe begini, tipe jepit namanya. Ya, karena pendinginannya ya menggunakan bodi aluminium dia badannya, sistemnya dijepit. Ya, sekarang sudah sistemnya di tengah itu batang Cooper. Ya, terkenal dengan nama DHP (dual heat pipe), SHP (single heat pipe). Kalau saya membuat istilah double Cooper PCB, DCP, Philip single Cooper PCB ya yang terbaru ya yang Ultinon Essential G2 generasi 2 single PCB, Osram single PCB ya. Jadi bukan sistem jepit. Nah, contohnya ini. Ya, dia bukan sistem jepit. Jadi pendinginan di tengah batangnya itu. Jadi ada heat pipe ya, ada tembaga di tengah. Jadi LED begini lebih bagus karena sudah generasi sekarang. Karena waktu dipasang begini ya, dia benar-benar ngepres ya karetnya. Jadi tidak ada kontak antara bagian belakang dengan bagian di dalam. Angin ditiup dia akan keluar di sini, di heatsink. Jadi tidak ada hubungan air bisa masuk ke dalam headlamp, debu bisa masuk ke dalam headlamp, nggak bisa karena tidak ada lobang-lobang. Anda lihat tuh tertutup semua. Jadi tidak ada hubungan. Nah, sedangkan kalau ini ya yang bodinya begini, ini ada hubungan tembus nih ke sini. Memang Anda bisa akalin dengan di-sealant. Contohnya Anda yang sudah beli Automac DC, Automac dual color di saya sekarang udah discontinue ya itu barang. Saya masih ada sisa-sisanya dan saya tidak jual lagi. Paling buat Anda yang mencari yang benar-benar mau saja karena dari distributor, dari importir sudah discontinue, sudah mau habiskan stok, jadi sudah tidak ada garansi. Ya, harganya memang didiskon, sudah tidak ada garansi. Ya. Karena itu jujur terus terang teknologi jadul, bodinya sama seperti ini. Ya, tapi udah kita sealant, sudah saya sealant supaya tidak ada kontak dari bagian belakang ke bagian depan. Apa kontaknya itu bisa kontak berupa udara kotor. Kenapa bisa udara bisa kotor ya? Karena kan kipas berputar. Ya, udaranya kan Anda nggak tahu bersih atau kotor atau ada debu, pokoknya intinya niup masuk aja ke dalam headlampnya. Air juga ya, nerobos genangan banjir. Kalau mobil Anda fog lampnya rendah seperti expander, nerobos genangan yang 20 cm aja bisa masuk ya, namanya air. Nyelip satu butir air segede kacang hijau aja bisa membuat headlamp fog lamp Anda ngembun, pasti. Terus Anda yang sering steam mobil ya, diangkat, di steam ya, satu butir air masuk aja bisa membuat dia ngembun ya, pokoknya nggak bener lah seperti itu. Jadi Anda harus pinter ya, saya sudah deskripsikan cari LED yang
tidak ada hubungan bagian belakang dengan bagian depan. Karena halogen H11 pun tidak ada hubungannya bagian depan dengan bagian belakang ya. Sebentar saya cariin halogen. Ada nggak nih? Kalau ada ya kita kasih lihat jelasin. Wah, nggak ada di sini. Kalau ada saya pasti jelasin ya. Kalau ada nih di meja saya. Kemarin udah saya beresin. Kalau nggak berantakan. Ya, jadi halogen itu hanya sebatas karet ya. Yang H16, H11 nggak di sini. Jadi sebatas karet. Jadi tidak ada hubungan antara bagian depan dengan bagian belakang ya. Nah, LED juga harus mencari yang seperti itu. Jadi saran saya janganlah mencari LED yang tipe begini lagi. Kenapa? Karena ini satu, teknologinya udah jadul, teknologi pendinginannya. Makanya kita ngomong kenapa syarat bohlam bagus, syarat ketujuh ya, bohlam bagus itu soal pendinginan. Karena penting, LED itu rusak karena pendinginan. Tahu nggak ini LED rusak kenapa? Yang satu nih, karena kipasnya bro, mati kipasnya nggak jalan, pasti LED-nya bermasalah. Jadi nyawanya LED itu sebenarnya ada di kipas. Bukan berarti, oh kalau gitu saya harus mencari LED yang nggak ada kipas dong. Salah juga, bukan begitu. Bukan begitu bro. Ya, tuh ini LED udah nyala loh. Ini kuningnya ya. Tuh kipasnya nggak jalan, ya rusak. Ya memang nyawa LED dipegang oleh kipas, tapi bukan berarti Anda, oh saya harus mencari LED yang tanpa kipas. Bukan solusi juga. LED yang tanpa kipas ada, tetapi LED yang dengan tanpa kipas itu wattnya kecil, nggak bisa gede. Jadi pendinginannya pasif. Kita harus mencari LED yang pendinginannya aktif supaya wattnya gede. Kenapa wattnya butuh gede? Karena butuh kita terang. Makin terang kan yang Anda cari, bener nggak? Jadi kita harus mencari LED yang pakai kipas. LED yang tanpa kipas, oke, boleh Anda cari, cuman kompensasi yang Anda harus terima adalah wattnya nggak bisa gede, kecil wattnya, ya, dan cepat ngedrop. Nah, bagaimana caranya? Jadi supaya Anda bisa mencari LED yang ada kipas, supaya kipasnya itu awet, ya satu, seperti bohlam H4 yang saya bilang ya, bohlam H4 nih, bohlam H4, sebentar saya ambil, ya, bohlam H4. Nah, Anda harus mencari ini bohlam H4. Yang kalau Anda masang LED kan pastikan Anda masang ininya dulu nih. Ininya dulu dikelipin baru pasang karet ya. Nah, bohlam H4 itu ya dipasang begini. Jadi Anda sebenarnya kalau Anda cari LED yang nggak ada heatsinknya, sebenarnya Anda beli untuk membunuh itu LED. Kenapa saya ngomong begitu? Ya, kan ini LED tidak ada hubungan. Saya bilang mencari LED yang jangan ada hubungan antara bagian luar dengan bagian di dalam. Jadi kalau ini kipasnya berputar, ya kipasnya berputar, angin akan niup situ, dia akan keluar di sini, ya. Nah, pemasangan karet di bohlam H4 seperti ini, ya. Jadi pasang dulu ringnya, kelipin, pasang karet, baru pasang bohlam, bener nggak? Ya. Nah, Anda harus mencari LED yang ada heatsinknya. Heatsinknya makin tinggi makin bagus. Kenapa? Angin kipas berputar, angin suruh keluar di pinggir-pinggir sini. Misalnya kalau Anda yang beli LED yang nggak pakai heatsinknya kecil, tidak ada tinggi ininya, jadi sama dengan ini tertutup oleh karet nih tangan saya. Jadi kipas ini berputar, anginnya nggak bisa tembus. Bener nggak? Sampai-sampai dia balik ke belakang. Sampai-sampai ada orang bilang begini, kipasnya ke belakang ya, tiupnya ya, bukannya tiup ke depan ya. Pas sudah dipasang nyala, pas dinyalain dipegang, oh ada angin di belakangnya. Jadi dikira anginnya itu tiup ke belakang, padahal itu adalah angin balik, tekanan balik. Kenapa? Karena buntu ke depan. Nih, ini kan kalau ini karetnya ini begini, buntu. Ya. Buntu nih pendinginan begini nih. Bentar. Kok kagak mau masuk. Nah, ya. Kalau ini kan ke depan anginnya buntu, tapi kan dia masih bisa keluar di pinggir sini, di celah-celah ini. Makanya saya bilang, Anda harus cari LED yang heatsinknya makin gede, makin tinggi makin bagus, makin pendek makin jelek. Soal pendinginan, karena musuhnya LED adalah panas. Ya, jadi bukan solusinya Anda mencari LED yang tanpa kipas, Anda carilah LED dengan kipas tapi dengan heatsink yang gede dan tinggi. Itu intinya. Makin tinggi heatsink makin bagus, karena jarak tiupan anginnya kan makin banyak nih, space-nya makin banyak. Jadi
kipas berputar, angin bisa makin keluar banyak di sini. Tetapi kalau yang tidak ada ininya, artinya kan mendem. Nah kalau mendem, ya buntu dong. Angin mau kemana? Makanya kipas rusak. Kipas berputar. Ya, bilahnya udah disetting sedemikian rupa, kipas berputar, angin suruh ke situ. Tapi buntu, anginnya mau kemana? Sedangkan kipas berputar terus, balik dong feedback. Jadi kipasnya cepat rusak, bener nggak? Jadi Anda ada gaya berputar suruh ke situ, tapi di situ ditahan, disuruh balik. Jadi istilahnya angin saling bertabrakan. Jadi kipas Anda bekerja berat, bener nggak? Itu yang bikin rusak. Ya, Anda boleh percaya omongan saya, Anda nggak percaya juga boleh, nggak masalah. Saya bukannya pendeta atau bukan pastor atau bukan ustadz, nggak usah diikuti juga nggak apa-apa. Cuma saya ceramah aja, ya intinya seperti itu. Ya, saya ngomong apa adanya to the point, jadi mereview apa adanya. Ya, kenapa sih banyak orang yang mencari LED tanpa kipas? Ya, banyak juga yang mencari LED tanpa kipas. Terus nanya saya jual nggak tanpa kipas? Bukan solusi juga sebenarnya. Ya, sama seperti Anda orang Jakarta tidur nggak mau pakai AC, tapi Anda buka jendela, bisa nggak Anda tidur? Kayaknya sih nggak bisa. Kenapa? Panas. Walaupun Anda buka jendela, kalau nggak ada angin kan panas. Jadi istilahnya harus ada kipas yang menggerakkan supaya ada angin masuk. Sama seperti LED, ya seperti itu. Jadi kalau Anda cari LED yang tanpa kipas juga bukan solusi kalau menurut saya. Ya, solusinya ya kurang gitu terang pasti. Ya. Dan juga nggak selalu lebih awet LED tanpa kipas. Banyak bro yang rusak bro. LED tanpa kipas banyak yang lebih rusak dibandingkan LED dengan kipas. Nah, supaya bagaimana yang awet, ya tentu Anda harus melihat spesifikasinya ya. Seperti tadi saya bilang, bolam H4 carilah heatsinknya agak gede supaya dia bisa tembus anginnya. Ya, supaya bisa tembus anginnya. Jadi jangan tertutup. Jadi kipas berputar kenceng, RPM-nya 30.000 katanya kenceng, mestinya anginnya tiup ke situ tapi buntu. Tiup ke situ terus buntu kan anginnya mau balik dong, balik tapi si kipas tetap muter ke situ. Jadi kipas itu kerjanya berat. Ya, 2-3 kali lebih berat. Kenapa? Karena ada bilah kan dia, ada sayap-sayapnya supaya berputar dia tiup ke situ tapi nggak bisa ke situ buntu, balik feedback. Ya, jadi kipas bekerja lebih berat. Jadi makanya kipasnya cepat rusak. Seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup reviewnya ya. Saya tidak jadi saya hanya mereview, jadi Anda pikirkan sendiri mana bagusnya. Saya juga tidak mau bilang barang ini jelek atau tidak ya, karena nanti ada yang jual saya diserang. Katanya saya menutup dapur mereka ya, ini itu si Jungki cuma bacotnya doang gede, banyak itu yang seperti itu ya. Tapi Anda bisa berpikirlah, Anda manusia yang cerdas. Anda nonton video saya jangan di skip-skip. Mestinya Anda pintar ya. Pasti pintar bro kalau Anda sering dengerin video saya. Tiap hari saya udah khotbah kok ya. Jadi pilihlah LED yang sesuai spesifikasi dan yang cocok ke mobil Anda ya. Bukan Anda cari yang paling bagus, paling terang, bukan. Tapi carilah yang paling cocok ya. Sesuaikan juga budgetnya ya. Kalau Anda cari bolam 3 warna, saya iklan sedikit, Anda pakai GL3 ya. LED ini tidak ada hubungan antara bagian luar dengan bagian dalam ya, benar-benar putus. Jadi tidak ada koneksi udara atau air ya, terputus di bagian sini. Ini untuk bagian ke depan reflektor, ini bagian yang di bumper di luar. Tidak ada hubungan ya. Hubungan pendinginan dia ada batang di tengah tembaga seperti itu. Itu yang bagus. Teknologi zaman sekarang. Teknologi zaman dulu ya itu bolong-bolong. Jadi kipas masih bisa tembus angin ke situ. Cuman itu kan nggak bagus, saya udah ngomong ya. Nggak bagusnya kenapa? Ya itu masuk air, masuk debu, ya tidak recommended lah. Oke, terima kasih.